Sejarah Losari. Kalau kita berbicara sejarah Losari, maka sangat berkaitan erat dengan sosok yang bernama Pangeran Angkawijaya. Pangeran Angkawijaya adalah cucu dari Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Bagaimana kisahnya? Pada kesempatan ini, akan saya paparkan cerita sejarah Losari, berdasarkan kitab Babat Cirebon yang berada di Keraton Cirebon, yaitu kitab kuno yang bernama Kitab Caruban Nagari. Alkisah, dulu, pengembangan agama Islam di Jawa, khususnya di Cirebon, sangat maju sekali saat Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian saat dinasti berikutnya, yaitu ketika Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Sunan Panembahan Ratu. Pengembangan Islam jadi merosot menghadapi agresi dari raja-raja Buddha pada saat itu. Bahkan Panembahan Ratu sudah punya firasat, bahwa kelak di kemudian hari, akan datang bangsa-bangsa asing untuk menjajah Nusantara. Dengan adanya kemunduran Islam dan firasat itu, maka dalam usahanya meraih kejayaannya kembali, Panembahan Ratu mendatangkan seorang mubalik dari Demak, yaitu Fadilah Khan atau Paletehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fathahilah. Beliau selain seorang mubalik, beliau juga seorang yang ahli dalam siasat perang. Beliau diundang untuk memberikan pencerahan dan pembinaan, adapun usaha yang dititik beratkan, adalah menanamkan jiwa kepahlawanan dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diajarkan pula ilmu siasat perang. Dengan kehadiran Fathahilah di Cirebon, Kesultanan Cirebon menjadi maju pesat lagi baik dalam ilmu pengetahuan serta ilmu agama juga dalam ilmu siasat perang. Namun demikian, makin meningkat kemajuan makin besar pula tantangannya. Kerajaan-kerajaan Buddha pun mulai mekar kembali setelah mengalami kesuraman semenjak Kesultanan Cirebon di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Raja-raja Buddha mulai bangkit lagi dalam usahanya menentang Islam, yaitu anak cucu dari raja-raja yang terpukul mundur di zaman Kesultanan Cirebon Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Beberapa raja di antaranya, Nyai Mas Kirana di Cibeo Rawayan cucu Menjangan Wulung, Arya Seladi Dermayu cucu Cuntang Barong, Nyi Gedeng Tepasari di ujung Kerangkeng, Ki Rumadita di pesisir timur dan di daerah pegunungan adalah Temenggung di Pasara cucu dari Ki Garang Seang. Mereka bersepakat untuk membuat perhitungan dengan Kesultanan Cirebon. Siasat mereka dalam melampiaskan balas dendamnya dengan mendatangkan wabah, sehingga tidak sedikit rakyat yang menjadi korban. Wabah itu merambah merajalela, menjadikan banyak jiwa-jiwa yang melayang, pagi sakit sore meninggal, sore sakit paginya mati. Menyaksikan kejadian yang begitu menyedihkan, Panembahan Ratu mengadakan sidang untuk mencari solusi dalam menghadapi wabah yang terus merajalela banyak merenggut nyawa. Dan keluarlah sebuah saran dari seorang sesepuh kesultanan yang bernama Pangeran Wirasuta. Menurut pandangan beliau yang dapat menghadapi tindakan raja-raja Buddha itu, adalah seorang yang bernama Pangeran Angkawijaya, yaitu adik Panembahan Ratu sendiri. Tan Suanda Mirsaha Hing Pangandika Sejarah Caruban. Setelah Pangeran Angkawijaya mendapat tugas dari kakaknya, Panembahan Ratu, Pangeran Angkawijaya sebelum melaksanakan tugas untuk menaklukkan raja-raja Buddha, Pangeran Angkawijaya melakukan tapa menjauhi dunia beberapa bulan. Pangeran Angkawijaya pergi dari Cirebon menuju timur, memilih tempat di tepi sungai. Disitulah beliau menyepi dalam tafakur, menghindari dari segala fitnah dunia, serta memohon kepada Allah yang Maha Kuasa supaya diberi kekuatan dalam berjuang menegakkan agama Allah. Hari demi hari hingga beberapa bulan tafakur dan tawadu telah dijalani, kini tiba waktunya Pangeran Angkawijaya pulang ke Keraton Cirebon kembali. Saat Panembahan Ratu bersama para sesepuh tengah berdikir tiada henti kalimat thayyibah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muncullah Pangeran Angkawijaya yang telah lama ditunggu kedatangannya. Kedatangan beliau sontak disambut dengan sukacita penuh haru dan penuh harapan. Dan esoknya Pangeran Angkawijaya minta restu kepada kakaknya dan para sesepuh kesultanan untuk berangkat menemui raja-raja yang berusaha melumpuhkan syiar Islam, kemudian dengan menyebut nama Allah lebih dahulu, berangkatlah Pangeran Angkawijaya tanpa seorang pun yang menyertai. Adapun tempat tujuan Pangeran Angkawijaya yang pertama, ialah Cibeo Rawayan, rajanya seorang perempuan bernama Nyai Mas Kirana. Dia sangat sakti seperti kakeknya Menjangan Wulung yang ketika itu pernah membuat huru-hara di Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Kesepuhan Cirebon. Dengan penuh hormat Pangeran Angkawijaya mengajak Nyai Mas Kirana untuk hijrah ke agama Islam. Nyai Mas Kirana tak menggubris ajakan itu,
bahkan dianggapnya kedatangan Pangeran Angkawijaya sebagai mengantar nyawa untuk menebus kematian kakeknya Menjangan Wulung, sehingga percakapan dari keduanya menjadi perang tanding yang sengit. Kesaktian Nyi Mas Kirana hampir tiada tandingnya, selendangnya bila dikibaskan dapat mendatangkan angin badai, Pangeran Angkawijaya pun dibuatnya seperti kapas, tapi dengan teriakan Allahu Akbar, Pangeran Angkawijaya akhirnya dapat melumpuhkan serangan Nyi Mas Kirana. Dari Cibeo Rawayan, Pangeran Angkawijaya menuju ke daerah Dermayu, untuk menundukkan Arya Sela, cucu dari Cuntang Barong. Dengan tidak melupakan etika bertamu, Pangeran Angkawijaya memperkenalkan diri, dan mengutarakan maksudnya, bahwa telah datang perkara yang benar dan tinggalkan perkara yang dolim. Dengan penuh bijak dan hikmah, Pangeran Angkawijaya mengajak Arya Sela untuk menganut agama Islam. Arya Sela tak sudi dinasihati, matanya langsung memerah menyilaukan. Kesaktian Arya Sela terletak pada pandangan matanya. Dia bisa membuat siapa yang dipandangnya menjadi batu. Kalau saja Pangeran Angkawijaya tidak bersiap sedari tadi, niscaya sudah berubah wujudnya menjadi patung. Arya Sela mulai menyadari bahwa tamunya bukan orang sembarangan. Tapi dia tak mau begitu saja untuk menyerah. Maka terjadilah perang tanding adu kesaktian antar keduanya. Berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Arya Sela pun menyerah dan mau masuk Islam. Dengan demikian, dua orang ratu sudah dapat ditaklukkan Pangeran Angkawijaya, sehingga penganut Islam kian bertambah. Masih di sekitar Dermayu, Pangeran Angkawijaya menuju ujung kerangkeng. Di situ ada kelompok Buddha yang dipimpin oleh Nyi Gedeng Tepasari, yang punya kesaktian mencipta merang jadi tentara perang, sehingga dia tak pernah kehabisan tentaranya. Pangeran Angkawijaya memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk melemahkan kekuatan sihir Nyi Gedeng Tepasara, sehingga Pangeran Angkawijaya dengan mudah dapat menaklukkannya. Dan akhirnya Nyi Gedeng Tepasari pun bersedia masuk Islam bersama bala tentaranya. Belum sampai di situ saja, Pangeran Angkawijaya terus berkelana sampai ke pesisir timur, untuk mengislamkan raja-raja Buddha. Windy Kersahadiraka, setelah beberapa raja dan ratu ditaklukkan dan dirasa tidak ada lagi raja Buddha yang dikhawatirkan menghambat perkembangan Islam, maka kembalilah Pangeran Angkawijaya ke Kesultanan Cirebon. Atas kepulangan Pangeran Angkawijaya, saat itu juga Kesultanan Cirebon mengadakan syukuran dan tafakur atas karunia Allah yang diberikan sehingga perjuangan demi tegaknya agama Allah mencapai puncak kemenangan. Di saat yang penuh hikmat itu, tiba-tiba Pangeran Angkawijaya melihat bayangan seekor binatang sejenis burung Garuda, tetapi bersisik seperti ular, dan berbelalai bagai gajah. Dari bayangan itu, Pangeran Angkawijaya melukisnya di atas tanah, yang kemudian beberapa hari kemudian, lukisan itu diwujudkan dalam bentuk layaknya patung yang terbuat dari kayu yang diukir. Akhirnya terwujudlah sejenis binatang yang berkombinasi antara burung, ular dan gajah. Itulah, Paksi Naga Liman, yang tersimpan sampai kini di dalam Keraton Kanoman Cirebon. Sejak itu Pangeran Angkawijaya beralih profesi dari ahli siasat perang menjadi seorang seniman. Perihal ilmu ragam hias beliau perdalam hingga banyak karya-karya ragam hias yang beliau ciptakan, seperti motif Mega Mendung yang sangat terkenal, sebagai ciri khas batik Cirebon, itulah salah satu karya cipta Pangeran Angkawijaya. Adapun makna dari motif Mega Mendung, ternyata punya makna yang dalam. Bahwasanya kita harus mampu menahan dan menaklukkan hawa nafsu dalam kondisi terpuruk sekalipun, jiwa kita harus tetap cool menyejukkan sebagaimana sifat Mega Mendung yang menyejukkan. Karya-karya Pangeran Angkawijaya atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Panembahan Losari, selain motif Mega Mendung, Paksi Naga Liman, kereta Singa Barong juga, arsitekturnya adalah Pangeran Panembahan Losari dan juru ukirnya adalah seseorang yang bernama Kinataguna. Karya besar lainnya adalah Gua dan Taman Air Sunyaragi. Yang konon, tempat itu dijadikan oleh para sultan, tempat meditasi dan mengatur strategi dan melawan penjajahan Belanda. Dari beberapa kelebihan yang dimiliki Pangeran Angkawijaya, maka Sultan Panembahan Ratu, bersama para sesepuh Kesultanan Cirebon memberi sebutan kepada Pangeran Angkawijaya sebagai Panembahan Losari. Kata Losari itu diambil dari dua kata, yaitu kata Loh dan kata Sari. Loh itu maksudnya Allah, dan Sari bermakna pilihan atau inti. Jadi, Panembahan Losari berarti orang pilihan Allah, atau yang ditentukan Allah, sehingga beliau dikaruniai kelebihan di bidang ilmu peperangan maupun ilmu lainnya, termasuk ilmu seni. Ringkasaha Panata Sajarah Hing Caruban. Sultan Panembahan Ratu berhajat ingin punya permaisuri, beliau ingin mempersunting putri mahkota, Ratu Nyai Mas Gelampok, dari Kerajaan Pajang. Sedangkan untuk mendapatkan putri Mas Gelampok, ada syaratnya.
Syaratnya adalah, Sultan harus lebih dahulu mengalahkan pasukan kerajaan yang terdiri dari bangsa manusia, jin dan syaitan. Jalan satu-satunya untuk dapat melahirkan impiannya, Sultan Panembahan Ratu menugaskan lagi adiknya, Panembahan Losari, untuk berangkat menuju kerajaan Pajang, untuk mendapatkan putri mahkota atas nama dirinya. Maka berangkatlah Panembahan Losari untuk melaksanakan titah Sri Baginda dengan penuh rasa tanggung jawab. Cepatnya cerita, maka terjadilah pertarungan. Beberapa hari lamanya, Panembahan Losari menghadapi pasukan Pajang yang banyak dan mengerikan. Terkadang beliau merasa kewalahan dan hampir tak bisa melanjutkannya lagi. Tapi beliau berpikir, ini bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan calon permaisuri kakaknya, tapi ini juga sebuah perjuangan di jalan Allah. Karena dengan berhasilnya menaklukkan pasukan Pajang, maka itu berarti, menaklukkannya di bawah bendera Islam. Oleh karenanya, beliau membulatkan tekadnya untuk segera menyelesaikan pertarungannya dengan pasukan Pajang yang terdiri dari bangsa manusia, jin dan syaitan. Sambil membacakan sebagian ayat Al-Quran, kembali beliau membuka serangannya. Akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh pasukan Pajang menjadi lemas, lunglai bagaikan tiada bertulang. Kesempatan itu dipergunakan oleh pangeran, agar seluruh pasukan Pajang untuk tunduk kepada Islam. Saat itu pula dijelaskan tentang ketauhidan dan diajarkan membaca 2 kalimat syahadat. Setelah selesai itu semua, segeralah pangeran membawa serta Ratu Nyai Mas Gelampok dengan diiringi laskarnya. Sesampainya Pangeran Losari di Kesultanan Cirebon dengan membawa hasil dari jerih payahnya, maka diserahkannyalah Ratu Nyai Mas Gelampok kepada Sultan Panembahan Ratu. Ratu Pajang jadi terkejut, dia pikir dia akan dipersunting oleh Pangeran Losari, karena beliaulah yang telah jerih payah menaklukkan pasukan tentara Pajang. Selain daripada itu, karena sesungguhnya sang ratu lebih cocok dengan orang yang membawanya, dan seyogyanya beliaulah yang lebih berhak atas dirinya, Pangeran Losari pun jadi menjelaskan duduk perkaranya panjang lebar, sehingga hati sang ratu pun menjadi lunak dan menyerah atas apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan memaklumi bahwa Pangeran Losari hanyalah melaksanakan titah kakaknya Panembahan Ratu. Namun demikian, sang ratu tidaklah mudah untuk melupakan seorang yang pertama kali menjadi tambatan hatinya. Sampai ketika Ratu Mas Gelampok dinikahkan dengan Sultan Panembahan Ratu, hati sang ratu masih tak kuasa untuk melupakan Pangeran Losari, yang telah menggugah perasaan cintanya. Tidak jarang sang ratu membuat ulah terhadap Pangeran Losari, namun Pangeran Losari mengabaikannya. Bahkan Pangeran Losari selalu menghindari pandangan sang ratu yang akan dikhawatirkan menggoda hatinya. Akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pangeran Losari mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari kesultanan. Keinginan itu berkali-kali tidak diizinkan oleh Sultan Panembahan Ratu, dengan alasan Pangeran Losari adalah panji kesultanan hingga Kesultanan Cirebon bisa bangkit lagi meraih kejayaan. Tapi Pangeran Losari sudah kebutalatan tekad. Bila ditanya sang sultan apa alasannya, beliau menjawab, demi untuk memperdalam pengetahuannya. Diizinkan atau tidak beliau akan tetap meninggalkan kesultanan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, warga kesultanan terpaksa harus berpisah dengan Pangeran Losari. Ringkasaha Kersa Pangandikaha Sajarah Hing Caruban. Kepergian Pangeran Losari, diiring dengan isak tangis keluarga kesultanan, terlebih istri sultan. Ratu Nyai Mas Gelampok, pandangannya terus tertuju pada orang yang meninggalkan keraton itu. Semakin jauh Pangeran Losari melangkahkan kakinya, hingga lenyap dari pandangan sang ratu. Dengan lega hati Pangeran Losari meninggalkan kesultanan. Beliau berjalan terus ke arah timur, dan akhirnya menetap di sebuah pedukuhan di tepi sungai Cisanggarung sebelah timur. Demikianlah sekelumit tentang perjuangan Pangeran Losari, yang bermula dari Kesultanan Cirebon pada sekitar tahun 1510 Masehi, dan berakhir di satu pedukuhan di tepi sungai Cisanggarung sampai wafatnya kurang lebih di tahun 1580, dan kemudian, pedukuhan itu oleh masyarakat dinamai Losari. Wallahu a'lam bishawab.